Jadikan semua aktivitas kita untuk menaati Allah. Itulah fisabilillah. Karena itulah dalam Islam, semua kegiatannya itu ada panduannya. Temukan dimanapun, ada nggak orang baru bangun tidur sudah diberikan bimbingan? Dan kalau kita mau jujur, bukankah semua aktivitas kita itu ada doanya? Ya kan? Nah, doa itulah bimbingan kegiatan yang menjadikan semua aktivitas kita mengikuti petunjuk Allah fisabilillah. Bangun tidur ada doanya nggak? Ada. Terus mau mandi nih, ke kamar mandi. Langkah kaki diatur, ada doanya nggak? Ada. Begitu keluar ada doanya. Masuk dengan keluar sama nggak doanya? Berpakaian ada doanya nggak? Antum mau kerja cari nafkah, ada doanya nggak? Dibaca nggak? Tuh. Katanya pengen berkah, pengen dilindungi Allah, tapi nggak dibaca. Aneh manusia zaman sekarang nih. Nah, doa ini, doa itu bukan sekedar kalimat formal yang menjadikan kegiatan aktivitas jadi ibadah, bukan. Tapi isinya ini panduan hidup. Jadi kalau kita keluarkan, kita pahami, kita dalami, terus diamalkan, itu panduan. Contoh, yuk kita cek satu aja. Bangun tidur baca apa tadi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Tahu dari mana? Ya. Saya tunjukkan pada Anda, bahkan dari mulai bangun itu sudah diajari cara bangunnya. Yang kalau dilakukan dapat pahala. Sunnah. Sunnah itu jangan dilihat aktivitasnya saja. Ikut Nabi dapat pahala. Baca doa dapat pahala. Tapi kalau kita niatkan doa itu untuk menaati Allah dan Rasulnya, itu saat pulang surganya sesurga dengan Nabi. Tidak cukup dengan amin. Tahu dulu. Dan dengan semua Nabi. Dengan semua Nabi. Itu ada di An-Nisa, Quran surah 4 ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi. Makanya tiap hari kita minta 17 kali, teman-teman. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu siapa? Tafsirnya di An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Kita minta, ya Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, kata Allah, ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa mereka? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ada orang yang di surga ditempatkan oleh Allah sesurga dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Masya Allah, ketemu lagi di surga. Antum di mana? Depan saya Kiai Fulan, belakang saya Ustadz Fulan. Kalau antum di mana? Saya biasa aja. Ya, depan saya Nabi Ibrahim, belakang saya Nabi Musa, samping kiri saya Masya Allah Nabi yang katanya paling ganteng, semoga bumi, Nabi Yusuf. Samping kanan saya Masya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan semua nabi. Siapa mereka ini? Mereka yang mendedikasikan semua hidupnya untuk menaati Allah dan Rasul. Dari bangun tidur terus dari keluar itu. Ya, contoh tadi saya janjikan Abu Daud misalnya, nomor hadis 1367. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau satu saat ingin menginap di kediaman bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha dan ingin tahu kebiasaan Nabi bangun di malam hari itu bagaimana. Kapan waktunya? Konversi jadi jam berapa kebiasaan Nabi bangun? Bagaimana cara bangunnya? Nanti yang berangkat insyaallah umrah saya tunjukkan ini lokasinya gitu. Ya. Itu diceritakan oleh beliau. Qala kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza istaiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya, fajalasa, duduk terlebih dahulu. Di bangun tidur terus duduk. Masa bangun tidur langsung mandi ya selempongan kan? Hah? Naik delman istimewa, ku duduk di depan, duduk di muka, kudanya nggak bisa jalan. Hadisnya, oke, anak-anak TK diajarin yang betul, bangun tidur terus duduk, ya, duduk dulu. Ya itu kan hadisnya begitu, duduk dulu. Kemudian famasaha biyadihi min athari naumi,
lalu beliau menghilangkan bekas kantuknya dulu dengan bagian tangan yang bersih. Makanya ada hadis lain kalau bangun tidur kan cuci tangan kan? Ya, itu kalau tahu bagian tangannya kotor atau menyadari bahwa tangan itu berkelana saat tidur. Ya, yang bahkan di tempat yang tidak Anda tahu. Makanya kalau Anda ingin bersihkan, cari bagian yang bersih. Wa masaha biyadihi min athari naumi, menghilangkan bekas ngantuk. Jadi jangan baca doa dulu. Bacalah doa itu dalam keadaan sadar, jangan baca dalam keadaan ngantuk. Nah, problem yang terjadi memang bangunnya jam 3. Alhamdulillah sih. Ya, nah. Begitu sadar 4:30. Ada yang begitu? Ada banyak wajahnya tuh. Antum pasang alarm 3 kali kan? Iya kan? Mau bangun 3:30 tuh kan alarm jam 2:30, jam 3, jangan 3:15 kan? Alarm pertama untuk matikan, alarm kedua kan? Alarm kedua untuk siap-siap kan? Itu. Nah, di hadis sudah diajarin kalau bangun, ngantuknya hilangin dulu. Kalau nyambung ke sebelumnya tuh luar biasa. Atur waktu, jangan terlalu lama untuk istirahat itu, jangan begadang, kecuali ada perlunya. Betul, itu narasi hadis. Begadang jangan. Begadang boleh kalau ada. Kapan Nabi bergadang? Kalau ada perlunya. Ya, diskusi dengan istri membahas sekilas tentang kehidupan rumah tangga. Ada sahabat minta fatwa, Nabi balas. Setelah itu kalau nggak ada masalah, sudah Nabi selesai istirahat. Ba'da Isya, sebentar istirahat. Jadi teratur waktunya. Sehingga potensi ngantuknya bisa ditekan. Nah, kalau bangun kemudian hilangkan bekas ngantuk, duduk sejak hilangkan bekas ngantuk, lalu kemudian membaca. Apa yang dibaca? Ada ayatnya, ada hadisnya. Jadi bangun tidur itu sudah ada ayat. 11 ayat penutup surah Ali Imran. Dari surah ketiga ayat 190 sampai ayat 200. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Catat ini ya. Saya sampaikan ini langsung kalau teman-teman ngaji tafsir dengan hadis dapat ini. Kalau antum biasakan baca ini, penutup Ali Imran ayat 190 sampai dengan 200 dan dipahami isinya, Allah akan jaga antum dari perbuatan maksiat selama hari itu. Satu. Yang kedua, membimbing antum untuk meningkatkan pengetahuan selama beraktivitas. Yang ketiga, dibimbing oleh Allah mengerjakan segala aktivitas yang mengantarkan pada ridha dan surganya. Itu makna yang Ali Imran di penutupnya itu. Makanya kalau benar paham ayat ini, nggak ada pelajar yang bangun kecuali pintar di hari itu. Karena di situ ada ayat-ayat untuk riset, untuk merenung, untuk berpikir. Nggak ada orang berbuat maksiat di hari itu. Karena ada ayat taubat di ayat itu. Mudah-mudahan nggak wafat dalam keadaan sedang maksiat, sehingga terancam neraka. Dan minta ya Allah wafatkan kami seperti orang baik yang wafat sebelumnya. Sehingga terjaga hari itu. Dan terjamin ketika beraktivitas keadaannya baik. Karena dia senang dengan membangun silaturahim, membangun kesabaran. Wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan cenderung bahagia. Nah, untuk mengawali doanya itu supaya komitmen, maka ditanamkan dalam dirinya satu komitmen kuat. Maka disampaikanlah oleh sahabat Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma dalam Al-Bukhari nomor hadis 181. Keduanya mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ini ada amata, ada ba'dama. Kalau kata kerja terletak setelah ba'da dan ma, artinya apa? Artinya pekerjaan itu tidak terjadi. Jelas? Tapi yang terjadi adalah inspirasi dari aktivitas itu untuk aktivitas yang lain. Perhatikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah ada kata ba'dama, ada amatana. Ya Allah, terima kasih. Engkau memberikan kesempatan kepada hidup di hari ini. Walaupun mungkin bila datang ajal itu engkau bisa wafatkan aku dalam tidur tadi. Cuma wafatnya nggak terjadi karena belum tiba ajal. Wa ilaihin nusyur. Nasyara itu artinya berpencar untuk kembali mencari bekal. Jadi kalau kita dari kampung datang ke kota nyari bekal buat pulang, itu penyebarannya disebut nasyara. Pulangnya disebut ada. Sifatnya id, waktunya mi'ad, tempatnya ma'ad. Tempat kita pulang disebut ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila
ma'ad. Waktu pulangnya mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Baik. Nah, kita bangun tidur berjanji sama Allah. Sifatnya nusyur. Wa ilaihin. Ya Allah, terima kasih. Engkau berikan kesempatan aku di hari ini menjalani kehidupan. Walaupun mungkin dalam tidur tadi, engkau bisa wafatkan kalau tiba ajalku. Tapi aku diberi kesempatan hidup saat ini sampai dengan ajalku. Maka aku berjanji, ya Allah, sekarang aku akan mencari bekal supaya persiapan untuk pulang menghadapmu. Itulah wa ilaihin nusyur, man. Makanya sebelum tidur, sunnahnya istighfar. Untuk mengevaluasi kegiatan sebelumnya yang salah. Setelah itu merencanakan. Kalau hari ini tadi nggak jamaah, besok saya ingin jamaah. Kalau hari ini saya belum infak, besok ingin infak. Direncanakan malamnya. Fa'idha faraghta wa ila rabbika. Tapi nggak tahu besok hidup atau enggak. Kita tawakal sama Allah. Yang penting sudah istighfar, sudah punya rencana. Istighfar yang dilakukan sebelum tidur membuat kita nikmat. Dan tawakal pada Allah sekalipun wafat. Ternyata Allah bangunkan lagi, kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Terima kasih ya Allah yang telah menahan rohku saat tidur tadi, tidak mewafatkanku sebelum datang ajalku. Aku berjanji hari ini aku akan menyempurnakan amalku demi mencari bekal pulang. Pertanyaannya betul dicari nggak? Kok bisa ada orang baca doa bangun tidur tapi aktivitas di hari itu bermaksiat? Katanya cari bekal, tapi bangun tidur sudah gibahin orang. Udah bikin status yang bermasalah. Jelas sampai sini?